Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ya, video ke-867 ini tentang ada nanti soal tentang kombinasi dan ada tentang pengolahan data. Ada dua cara, mungkin cara yang mudah dan cara yang lain ya. Kita berikan variasi biar teman-teman bisa memilih mana yang sesuai dengan kesukaannya gitu aja ya. Lanjut kita di soal nomor 11 ya. Fulan pergi dari rumah ke tempat wisata yang jaraknya 280 km dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Apabila ia pergi pukul 7, pukul berapakah sampai di tempat wisata? Ini sederhana, kalau soal nomor 11 ini masih jarak kecepatan waktu ya. Jarak saya tulis saja dengan J di sini, kemudian kecepatan ini 40 km, ini saya tulis K ya. Kecepatan K, ada yang pakai V boleh, ini pakai K nggak apa-apa ya. Kita pakai rumus seperti biasa, J, K, W. Nah, kan gini. Ini ya, yang ditanyakan kan waktu, berarti J dibagi dengan K. J bagi dengan K. Jaraknya adalah 280 km. Untuk kecepatannya sudah kilometer per jam, ya sudah kita tidak usah merubah. Karena kecepatannya sudah satuannya sudah sama ya. 280 dibagi dengan 40, ya sudah, hasilnya adalah 7 jam. Berarti waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan adalah 7 jam. Berangkat pukul 7, berarti 07 tambah 7 jam sama dengan 14.00. Ini sederhana ya, pemanasan saja di soal nomor 11 ini. Lanjut kita di soal nomor 12. Dalam suatu ruangan terdapat 30 pasangan suami istri. Berapa banyak salaman yang dilakukan jika setiap orang saling bersalaman atau saling berjabat tangan ya? Di sini yang diketahui adalah ada 30 pasangan suami istri. Berarti yang menjadi hitungan bukan 30 orang, karena ada pasangan suami istri berarti di sini di ruangan ini ada 60 orang. Karena di sini ada 30 pasang suami istri. Berarti ada 60 orang yang akan saling berjabat tangan atau saling bersalaman. Kalau ada salaman berarti dihitung 1, ya kan? 2 orang bersalaman itu dihitung 1 kali jabat tangan. Berarti di sini kita makainya adalah kombinasi, ya, pakai C. Karena di sini 60 ya, 60 orang, kemudian kemungkinan 2 orang berjabat tangan itu kan dihitung 1, berarti 60 di sini adalah 60 faktorial gini kan? Dibagi dengan 60 dikurangi 2. Oke, seperti ini, baru dikalikan dengan 2 faktorial gitu ya. Ini materi tentang sekitar SMP ya, kalau nggak salah ya. 60 faktorial itu saya tulis, ini saya kali 60 kali 59 kali 58 kali 57 kali 56 dan seterusnya. Tapi karena di sini mau saya coret nanti dengan yang bawah, di sini kan 560 dikurangi 2 kan 58 faktorial. Berarti ini saya sampaikan dengan 58 faktorial saja, biar nanti bisa kita coret gitu ya tujuannya. 2 faktorial adalah 2 kali 1, atau saya tulis 2 saja karena 1 sudah sama nanti hasilnya kan, nggak berpengaruh gitu ya. Sampai di sini tentu ini langsung kita bisa kita eksekusi. 58 faktorial kita bagi, hasilnya adalah 1, tinggal tersisa 50 dikali 59 dibagi 2. Langsung saja di sini 60 bagi 2 kan langsung 30 ya. Berarti tinggal tersisa 30 dikali 59, sudah, hasilnya adalah 1770 ya. 1770. Ini teman-teman bingung ya, mudahnya ini aja. Untuk hitung cepatnya 30 kali 60 aja ya. Ini kan 1800, 30 kali 60. Maka kita kurangi dengan 30, berarti menjadi 1770 gitu ya. Pilihan jawaban yang E. Ini cara yang pertama. Kita bisa pakai cara yang kedua dari menghitung jumlah dengan menggunakan rumus SN ya. Ini dasarnya adalah SN sama dengan jumlah ke N ya. N per 2 dikali dengan N dikurangi 1. Ini untuk khusus rumus pakai jabat tangan. Jika jumlahnya orangnya adalah 60, maka di sini adalah 60 per 2 dikali 60 dikurangi 1. 60 per 2 adalah 30. 30 dikali 60 dikali 1 adalah 59. Sama, 30 dikalikan dengan 59. Sama dengan ini, 30 kali 59. Hasilnya adalah 1770. Sama, bisa pakai cara yang ini pertama, bisa pakai cara yang kedua, yang dirasa teman-teman yang paling mudah. Seperti itu ya. Cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Informasi untuk teman-teman semuanya, di siap jadi ASN, di sini kita sediakan juga
ada 6 buah paket gratis untuk teman-teman semuanya. Ada juga yang powerful di sini 64 paket berbayar. Ada super prediksi yang volume 1, volume 2, dan volume 3. Apa sih untuk super prediksi ini? Super prediksi ini didasarkan kepada FR tes CPNS tahun ini. Berapa harganya untuk mengikuti satu kali tryout ini? Rp25.000 untuk satu orang. Tapi jika teman-teman punya 5 komunitas, 5 orang yang ingin gabung, maka setiap orang hanya cukup membayar Rp15.000. Linknya kita sediakan di kolom deskripsi. Kemudian kita geser ke kiri. Di sini ada tryout untuk P3K khusus guru kelas SD. Juga sudah kita sediakan. Harganya juga sangat-sangat murah sekali. Hanya Rp20.000 kalau satu orang. Jika lebih dari 5 orang, maka cukup bayar Rp10.000 per orang. Jadi luar biasa. Manfaatkan kesempatan ini sekarang juga. Oke, kita lanjut di soal berikutnya, nomor 3 ya. Nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris suatu kelas yang berjumlah 30 orang adalah 75. Jika ditambah 5 murid baru, maka nilai rata-ratanya menjadi 76. Maka nilai rata-rata dari kelima murid baru yang ditambahkan adalah, ini sudah pernah ya, kita pakai rumus kecepatan ya. Untuk rata-rata kok V pakai X gini ya. Kecepatan apa? Rata-ratanya, bukan kok kecepatan lagi ya. Ini X1 dikalikan dengan frekuensi 1, kemudian ditambah dengan rata-rata yang kedua, dikali dengan jumlah yang kedua atau frekuensi 2, dibagi frekuensi 1 ditambah F2 gitu ya. Di sini rata-ratanya yang pertama adalah 75. Kemudian jumlah pesertanya adalah 30 orang. Sementara ada tambahan 5 murid. Kemudian rata-ratanya yang belum diketahui, ini yang ditanya, berarti X2-nya ini yang ditanya. Jumlahnya, frekuensinya, jumlah orangnya adalah 5, dibagi jumlah orang yang pertama 30, ditambah ada tambahan 5. Kemudian rata-rata barunya menjadi 76, berarti di sini adalah 76, seperti itu ya. Ini kita tulis lagi, nggak apa-apa, pelan aja. 76 sama dengan, kemudian di sini 75 dikalikan dengan 30, 2250 ditambah dengan 5x2. Nah, gini per 30 tambah 5 35. Ini langsung bisa mengalih dengan 76 gitu ya. Berarti di sini 76 langsung kita kalikan dengan 35. Hasilnya adalah 2660. Itu sama dengan 2250 ditambah dengan 5x2. Sehingga kita bisa menentukan 5x2 ini pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan. Berarti 2660 dikurangi 2250. Sehingga 5x2 di sini menjadi atau sama dengan 410. Sehingga x2-nya adalah 410 ini dibagi dengan 5. 400 bagi 5 adalah 80. 10 bagi 5 adalah 2. 82. Selesai pilihan jawaban yang E. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, selanjutnya kita di soal nomor 14 ya. Untuk soal nomor 14 di sini adalah 317 dikali dengan 317 ditambah 2 kali 317 dikali 313 ditambah 313 dikali 313 per 318 kuadrat dikurangi 312 kuadrat. Ini konsepnya sebenarnya adalah dari konsep ini. A ditambah B gini pangkat 2 itu nilainya sama dengan A kuadrat atau A kali A ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat atau B kali B. Jika 317 ini adalah A, ini adalah A, ini adalah A, ini 2 ya, berarti tetap saya tulis 2 kali A, ini tetap tambah, kemudian 313 ini adalah B, ditambah B dikali B. Konsep ini persis dengan ini. Sehingga nilai ini pasti sama dengan 317 ditambah dengan 313 pangkat
2, itu hasilnya pasti akan jadi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Tentu bisa. Nah, sekarang yang bawah ini, yang pernya ini, 318 kuadrat dikurangi 312 kuadrat, itu konsepnya adalah seperti ini. Sudah pernah saya bahas berulang kali di video saya di sini. Bentuk mudah dari ini agar kita tidak mengkuadratkan, itu hasilnya kan sama dengan 318 ditambah 312 dikali 318 dikurangi dengan 312. Nilai ini sama dengan nilai ini. Silakan dibuktikan. Yang penting kita ingat, bilangan kuadrat dikurangi dengan bilangan kuadrat itu sama dengan penjumlahannya dikali dengan pengurangannya. Ini kalau kita lanjutkan, 317 ditambah dengan 313 itu hasilnya adalah 630 kuadrat. Ini ya. Per 318 ditambah dengan 312 itu adalah 630 dikali 318 dikurangi 312 adalah 6. Kalau saya lanjutkan posisinya ini, 630 kuadrat itu kan sama dengan 630 dikali 630 per 630 dikali 6. Dua-duanya ada angka 630. Saya bagi dengan 630 hasilnya 1. 630 hasilnya 1. Tinggal tersisa di sini adalah 630 dibagi dengan 6. 600 bagi 6 adalah 100. 30 bagi 6 adalah 5. Berarti adalah 105. Selesai. Pilihan jawaban yang D. Kalau kita hitung manual, ini kita kalikan 2 kali 3 ini tentu akan sangat lama dan membutuhkan waktu yang lama. Ingat konsep ini, A plus B pangkat 2 itu nilainya sama dengan ini, gini. Kemudian 31 pangkat 318 kuadrat dikurangi 302 kuadrat itu nilainya sama dengan ini. Ini sudah saya bahas di video selanjutnya, cek saja di playlist ya. Sudah banyak video yang tentang perpangkatan seperti ini. Lanjut kita di soal berikutnya ya, nomor 15. Jika 132X ditambah 264Y sama dengan 660, maka nilai 13X tambah 26Z adalah. Oke, saya tulis di sini, kita mulai dari ini kan. Ini semuanya bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 132. Nilai ini ya, nilai ini saya bagi dengan 132, tentu akan sederhana. Ini akan menjadi X ditambah 264 dibagi 132 hasilnya adalah 2Y. 660 dibagi 132 hasilnya adalah 5. Sehingga tinggal tersisa X tambah 2Z sama dengan 5. Itu bentuk sederhananya. Jika kita ingin mengubah menjadi 13X plus 26Z, kalau saya ingin mengubah menjadi 13X plus 26Z, maka dari X ini kan butuh dikali dengan 13. 2Y, kalau saya kali 13, hasilnya kan menjadi 26Y. Maka 5 ini juga harus adil, kalikan dengan 13. Ya kan? Berarti di sini hasilnya adalah 65. Sehingga nilai dari 13X ditambah 26Z adalah 65. Pilihan jawaban yang E seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe klub matematika. Semoga semua video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selalu tonton kami di video dari klub matematika. Semoga semua video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.